Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RC Channel. Untuk hari ini kita masih akan membahas tentang materi pelajaran sejarah, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya, bagaimana kabar para siswa semua? Saya berharap semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam menuntut ilmu dan tercapai semua cita-cita kalian. Pada video kemarin, kita telah membahas tentang materi pelajaran perlawanan Puputan Margarana dan Perang Banjar. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Batak. Untuk video lebih lengkap, mari simak video berikut. Perang Aceh. Latar belakang. Belanda membatalkan Traktat London. Belanda berambisi menguasai Aceh. Jalannya perlawanan. Fase pertama 1873 sampai 1884. Pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kohler. Fase kedua 1884 sampai 1896. Belanda mengutus Nok Hargronya. Fase ketiga 1896 sampai 1904. Belanda berhasil menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Nah, setelah melihat video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Aceh merupakan Serambi Mekah. Kenapa disebut dengan Serambi Mekah? Karena penduduknya beragama Muslim. Dan ketika azan berkumandang, mereka meninggalkan dagangannya lalu menuju ke masjid-masjid. Itulah sebabnya mengapa disebut dengan Serambi Mekah. Nah, disitulah pernah terjadi perang yang namanya Perang Aceh. Awalnya, Belanda ingin membatalkan Traktat London. Dan juga Belanda berambisi menguasai Aceh. Dengan monopoli, dengan kerja rodi, itulah yang dilakukan Belanda, juga dengan divide et impera, memecah belah dan jajahlah. Rakyat Aceh menyerang dengan senjatanya, dengan rakyatnya bersama-sama. Akhirnya dapat membunuh Jenderal Kohler. Jenderal Kohler saat itu adalah pemimpin dari VOC. Ini adalah fase pertama. Dan yang kedua, karena sulitnya untuk menaklukkan Aceh, karena Aceh mempunyai semangat jihad fisabilillah, maka diutuslah yang bernama Senok Hargronya. Siapa Senok Hargronya itu? Senok Hargronya adalah seseorang yang telah dibekali dengan keterampilan membaca Al-Quran, menguasai tentang keislaman. Namun hanya untuk taktik saja dari Belanda. Akhirnya menugaskan Senok Hargronya ke Aceh. Di sana Senok Hargronya mulai mengajarkan pengajian. Namun ternyata hanya untuk mencari kelemahan rakyat Aceh. Setelah mengetahui kelemahan rakyat Aceh, akhirnya Belanda melakukan serangan dan berhasil menaklukkan rakyat Aceh. Itulah siasat yang dilakukan oleh Belanda saat itu. Nah, untuk berikutnya kita lanjut ke video berikut. Perang Batak. Sisingamangaraja 12. Latar belakang. Belanda berniat menguasai Tapanuli. Kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Jalannya perang. Sisingamangaraja 12 dan pasukan menerapkan strategi perang gerilya. Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Akhir perang. Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 wafat dalam pertempuran. Demikianlah tadi tentang perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Semoga dari pahlawan-pahlawan yang sudah mempertahankan Indonesia merdeka, kita harus menghargai
menghormati, dan melanjutkan perjuangan mereka. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah Perang Batak. Batak berasal dari Pulau Sumatera. Batak merupakan nama sebuah suku. Kedatangan Belanda di sana ingin menguasai daerah Tapanuli. Belanda juga merusak tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Dari situlah masyarakat berontak, masyarakat tidak terima dengan kehadiran Belanda. Akhirnya, dengan pimpinan Sisingamangaraja 12 dan pasukan mengadakan perang gerilya. Belanda mendatangkan pasukan-pasukan dari berbagai daerah. Perang terus berkecamuk, rakyat terus berkorban, harta, tahta, dan nyawa. Namun, perjuangan rakyat belum berhasil. Sisingamangaraja 12 wafat pada pertempuran pada 17 Juni tahun 1907. Itulah akhir dari Perang Batak. Demikianlah tentang sejarah kolonialisme di Indonesia. Imperialisme dan kolonialisme pada zaman dahulu. Sejarah yang harus kita ingat bahwa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke melakukan perlawanan. Perlawanan untuk mengusir penjajah. Dan semua itu dapat disimpulkan harus dengan persatuan dan kesatuan. Kita jangan sampai terpecah belah, kita jangan mudah dijajah. Kita harus bersatu di negara Bhinneka Tunggal Ika ini, saling menghormati, saling menghargai. Untuk para siswa semuanya, silahkan kalian belajar dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan menunjukkan prestasi kalian, belajar bertanggung jawab. Itulah cara yang terbaik untuk mengisi kemerdekaan. Nah, semoga dengan video ini dapat mengambil hikmah dari pengorbanan para pahlawan. Saya akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.